Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dalam uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Muhaiminah, mahasiswa PPG Bat 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh. Dengan NIM 250-129-30. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja yang bertempat di Mas NW Kembang Kerang dengan materi Al-Quran adalah Wahyu pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ghafirli wali walidayya walil mu'minin. Amin. Ibu absen dulu. Ainun Pujiani, Ayuni Saputri, Eka Moza Aulia, Husnul Khotimah, Lulu Usubian, Mulyani Fitri, sakit. Tara Ayu Lestari, Yolanda, Aini, Rabiatul Adawiyah, Lastri, Azizah Maula Agustin, Siti Soraya Maula, Siti Azura Ahyatul Aini, Yusri Ilham Yusuf. Iya, dah. Teman yang sakit, kita doakan semoga segera membaik supaya besok bisa mengikuti teman-temannya belajar ya, masuk sekolah. Anak-anak, dalam pembelajaran kali ini materi kita ada beberapa tujuan yang harus kita capai ya, yaitu kita mampu mendefinisikan apa itu Al-Quran secara etimologi ya. Dan kedua, kita mampu mendefinisikan Al-Quran secara terminologi ya. Dan yang ketiga, tujuan dari pembelajaran ini kita bisa mengidentifikasikan bahwa apa perbedaan dan persamaan Al-Quran menurut para ulama tersebut. Untuk mencapai tujuan pembelajaran kita, buat kelompok menjadi 4 kelompok ya. Berapa jumlahnya ini? 16 bagi 4 ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang ya. Nah, nanti dalam kelompok itu ibu suruh kalian tulis tentang definisi Al-Quran menurut ulama ya. Kalian tulis dalam kartu kajian ulama seperti ini ya. Nah, nanti kalian tulis definisi Al-Quran menurut para ulama ya.
Siapa yang paling bagus hasilnya buat definisi tersebut, nanti nilainya lebih bagus juga, ya. Seperti ini ya, nanti Bu bagi kalian kartu ini, kartu kajian ulama namanya ya. Dalam pembelajaran ini ada beberapa hal yang harus kita kaji ya, yang perlu kita kaji. Kenapa sih ulama memberikan definisi tentang Al-Quran itu secara berbeda-beda? Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, apa pentingnya kita mempelajari definisi Al-Quran itu secara menurut bahasa dan istilah, ya. Itu kajian yang kedua. Yang ketiga, bagaimana pemahaman kita tentang Al-Quran dengan cara yang kreatif. Di sini siapa yang bisa menulis kata Al-Quran? Azura, ayo. Yang bisa menulis kata Al-Quran. Temannya ya, dilihat baik-baik. Al-Quran. Al-Quran. Sudah. Kita kasih temannya apresiasi. Ada lagi selain Azura? Yolanda, coba. Nah, kita kasih temannya semangat ya. Pas. Al-Quran. Nah, ini sekarang definisi Al-Quran ini ada beberapa pendapat ulama mendefinisikan makna kata Al-Quran itu secara bahasa ya. Ada beberapa pendapat ulama yang ditulis di buku ini, ada 5 pendapat ya. Ada 5 pendapat. Nanti pendapat ulama yang 5 ini Ibu akan suruh kalian mendefinisikan secara berkelompok ya. Ibu bagi kalian kelompok menjadi 4 kelompok yang tadi itu ya. Nanti kalian tulis di kertas yang ini yang Ibu kasih nanti. Ya, itu tentang pendapat para ulama, definisi tentang apa itu Al-Quran ya. Sebelumnya ada yang tahu apa definisi Al-Quran dulu? Apa itu Al-Quran? Ada yang tahu? Bacaan atau yang dibaca. Ya, itu menurut bahasa ya. Al-Quran menurut bahasa adalah merupakan bacaan ya. Ini ada beberapa pendapat ulama itu tentang beberapa definisi Al-Quran ya. Menurut bahasa ada Al-Quran merupakan wahyu Allah juga ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung aja ya kita bagi kelompok ya. Mana kelompoknya? Langsung bagi. Empat orang. Sebelumnya ya, nanti per kelompok itu ada yang jadi juru bicara ya, masing-masing ada yang jadi penulis ya. Nanti yang bagus hasil menulisnya
lebih bagus lagi nilainya dikasih. Ya. Sudah dibagi kelompoknya? Ibu kasih ya kartu kajian ulama namanya ya. Ditulis nanti ya di sini. Ini ditulis ya. Pendapat para ulama tentang definisi Al-Quran. Buka bukunya masing-masing. Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh bertanya. Iya. Itu nama ulamanya ya? Iya, nama ulama. Nanti pendapatnya. Yang satu ulama gitu. Tiga ya. Ya, kalau bisa semua ditulis nanti ibu tanya mana pendapat ulama menurut kalian yang paling tepat definisinya tentang Al-Quran ya. Ya, satu kelompok satu nulis, nanti ada jadi juru bicara juga ya.
Belum digaris. Berarti ya. Juru bicara siapa ini? Sarah. Yolanda. Mana garisnya? Mana garisnya? Coba pegang gunting kan? Coba lihat. Menurut pendapat ulama. Nah, sampai ini ya. Ya, sampai itu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 untuk membacakan Hasil. kerja kelompok tentang kartu ujian ulama. Nama ulama Muhammad Abdul. Definisi Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf terpilih di dalam dada orang-orang yang menghafalnya dan dijaga melalui hafalan umat Islam di setiap zaman. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kartu kajian ulama, yaitu Syekh Muhammad Hudari, yaitu Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas, serta diperintahkan untuk dipahami dan diingat. Iya, kasih temannya apresiasi. Secara etimologi, kata Al-Quran berasal dari kata Qur'an yang berarti menghimpunan. Berarti Al-Quran adalah himpunan dari huruf-huruf antara yang satu dengan yang lainnya, membentuk kata atau ungkapan dengan susunan yang rapi. Iya, kasih temannya apresiasi ya. Semangat. Lanjut kelompok 3. Presentasikan hasil diskusi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan, mempresentasikan hasil kerja kelompok 3 tentang kartu kajian ulama menurut definisi Al-Quran. Menurut Dr. Syuhi Asari, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis di mushaf dan diturunkan secara mutawatir, dan para sahabat membacanya akan mendapatkan ibadah atau pahala. Ya, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lanjut kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok 4 tentang kartu kajian ulama Muhammad Abdul. Al-Quran adalah kitab yang tertulis dalam mushaf, dipelihara dalam hati orang-orang yang menghafalnya dan menjadi bacaan umat dalam sekian dan berkali. Terima kasih kepada anak-anak sekalian telah memberanikan diri ya maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang definisi Al-Quran ya. Memang banyak sekali pendapat para ulama tentang definisi Al-Quran, akan tetapi dituliskan di dalam buku beberapa saja ya, beberapa saja. Di antaranya pengertian Al-Quran menurut para ulama mutakaddimin ya. Ulama mutakaddimin artinya ulama terdahulu ya, yang pernah bertemu sama sahabat ya. Itu namanya ulama mutakaddimin. Salah satu di sini yaitu pengertian kata Al-Quran menurut ulama Asy-Syafi'i ya. Asy-Syafi'i, oh ya, ini Asy-Syafi'i sebenarnya bukan Imam Syafi'i ya, tapi maksudnya di sini ulama Asy-Syafi'i ya. Ulama Asy-Syafi'i di sini maksudnya ada ulama dari golongan kalangan kaum Khawarij ya. Ini bukan ulama Syafi'i maksudnya ya. Kalau ulama Syafi'i itu ulama yang kita ikuti mazhabnya ya sampai sekarang. Ini maksudnya ulama Asy-Syafi'i berpendapat bahwa kata Al-Quran itu ditulis tanpa huruf hamzah ya, tanpa huruf hamzah. Itu tadi temannya udah nulis kata Al-Quran ya, kata Al-Quran. Menurut Imam Asy-Syafi'i bahwa Al-Quran itu berasal dari kata Quran ya, tanpa huruf hamzah, Quran katanya ya. Yang kemudian ada pendapat Imam Al-Fara ya, di mana Imam Al-Fara berpendapat bahwa Al-Quran merupakan bentuk jamak dari kata korinah. Apa itu korinah? Artinya petunjuk ya. Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat Islam ya, itu maksudnya. Yang kemudian ada pendapat tentang ulama Al-Lihyani ya. Apa pendapat beliau? Itu Al-Quran itu menggunakan huruf hamzah, berarti berbeda pendapat dengan Asy-Syafi'i tadi ya. Nah, Imam Al-Lihyani berpendapat bahwa Al-Quran itu dengan menggunakan huruf hamzah ya, beda-beda ya. Banyak pendapat ulama tentang kata Al-Quran itu. Kemudian ada pendapat Imam Al-Asy'ari. Apa pendapat beliau? Imam Al-Asy'ari berpendapat bahwa Al-Quran berasal dari lafaz corona. Ya, corona. Yang menggabungkan antara sesuatu dengan yang lain. Maksudnya di sini huruf disambung huruf. Ya, ayat surah disambung surat, ayat disambung ayat ya. Itu maksudnya beliau. Kemudian yang selanjutnya pendapat ulama Az-Zujad ya. Ulama Az-Zujad berpendapat bahwa Al-Quran itu berasal dari kata Al-Qur'u. Al-Qur'u yang sewazan dengan fu'lanun, yang artinya al-jam'u atau kumpulan ya. Nah, di sana Al-Quran itu menurut Az-Zujad bahwa Al-Quran terdiri dari sekumpulan-sekumpulan surah dan ayat ya. Itu maksud beliau. Nah, kemudian kita lanjut, ada pengertian Al-Quran menurut ulama mutaakhirin. Ada di sini disebut Dr. Subhi As-Saleh ya.
Apa pendapat Dr. Subi As-Saleh? Berpendapat bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mujizat, ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, dan yang membacanya merupakan ibadah, ya. Makanya yang membaca Quran itu adalah ibadah, ya. Itu menurut beliau. Kemudian ada pendapat dari Syekh Hudari Beg, ya. Apa pendapat Syekh Hudari Beg? Yaitu Al-Quran Al-Quran adalah kitab dengan berbahasa Arab, ya. Firman Allah yang berbahasa Arab diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dipahami isinya, ya, dipahami isinya, diingat, dan disampaikan dengan cara mutawatir. Ditulis dalam mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian ada pendapat ulama Muhammad Abduh, ya. Beliau mengemukakan bahwa Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara, ya. Makna yang terkandung dalam definisi Al-Quran itu ada beberapa, ya. Yang pertama bahwa kitab Al-Quran merupakan kitab Allah, ya. Kitab Allah, kalam ilahi. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Al-Quran mempunyai daya ijaz, ya. Yang keempat, penyampaian Al-Quran itu secara mutawatir, ya. Yang kelima, Al-Quran merupakan bacaan, ya. Yang membaca merupakan ibadah. Yang keenam, Al-Quran tertulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang ketujuh, bahwa Al-Quran itu berlafaz dengan bahasa Arab. Yang kedelapan, Al-Quran senantiasa terpelihara, ya, dan terjaga dari berbagai bentuk kesalahan dan pemalsuan, ya seperti itu, ya. Itu adalah unsur-unsur yang terkandung dalam Al-Quran. Dipahami? Ya. Mungkin pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini, ya. Semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat untuk kita, ya. Mari kita sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.